Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam pembelajaran daring meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak berharap kalian di rumah tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan semoga nanti apa yang saya jelaskan kalian dapat memahami dengan maksimal dan bermanfaat. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ke bab 4, mari kalian buka LKS kalian terlebih dahulu di halaman 53, yaitu tentang aktivitas air nanti dan keselamatan di jalan raya. Nah, sebelum kita bahas materi, mari kita berdoa. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Berdoa, mulai. Baik, pada pertemuan yang ketujuh ini, pada mata pelajaran penjas orkes ini, Bapak akan menjelaskan yaitu bab 4 ya, Nana. Jadi di aktivitas air dan keselamatan di jalan raya. Nah, cuman di pertemuan ini saya akan menjelaskan dan mereview ulang tentang aktivitas air, yaitu nanti renang gaya dada. Nah, jadi di aktivitas air itu banyak sekali olahraganya atau permainannya. Ada polo air, renang, dan sebagainya. Ya, jadi olahraga itu tidak hanya dilakukan di darat saja atau di udara maupun di dalam air, ya, itu ada jenis-jenisnya tersendiri. Nah, yang kita fokuskan pada kesempatan ini yaitu tentang renang gaya dada. Nah, jadi renang itu banyak sekali macam-macam gayanya. Ada gaya bebas, gaya back roll, gaya dada, ataupun gaya kata itu juga. Nah, kenapa gaya dada ini termasuk gaya yang paling mudah dipelajari, ya, karena memang gerakannya yang sangat mudah dan efisien, ya, dan juga banyak digemari karena gerakannya yang santai dan juga enak untuk dipelajari. Oke ya. Yang pertama yaitu untuk gerak spesifik dalam renang gaya dada, ya, teknik dasarnya itu ada 4. Yang pertama itu ada awalan, tolakan, terus kemudian gerakan tangan, gerakan kaki, sama gerakan pernafasan, ya. Yang pertama untuk gerakan awalan yaitu tolakan. Untuk tolakan semua hampir gaya dalam renang itu hampir sama, ya. Cuman yang membedakan itu nanti ketika sudah setelah terjun itu, setelah meluncur, ya. Gerakannya sama ketika melakukan tolakan atau awalan itu, ya. Jadi berdiri di sebelah garis start itu, ya. Jadi tembok kolam atau kolamnya itu di menepi. Nah, kemudian tangan diapit ke telinga. Itu sama, hampir semuanya seperti itu di macam-macam renang, ya. Cuman yang membedakan nanti ketika sudah waterfall itu. Nah, kemudian ketika sudah melakukan tolakan atau gerakan meluncur itu, kemudian apa selanjutnya yaitu gerakan waterfall atau gerakan di permukaan air. Nah, kenapa dinamakan ini harus water air ini? Nah, itu karena harus lurus di permukaan air, ya. Ketika sudah posisi badan kalian sudah lurus, kemudian kalian melakukan gerakan kaki terlebih dahulu, ya. Karena kenapa gerakan gaya dada ini menyerupai gaya katak? Nah, itu karena gerakannya hampir sama seperti ketika katak berenang di dalam air. Coba kalian pahami saja nanti ketika ada katak, ya, atau kodok itu berenang. Nah, itu seperti itu gerakan gaya dada atau gaya katak tersebut, ya. Jadi gerakan kakinya seperti gerakan katak, dibuka, didorong, kemudian ditutup kembali, seperti itu, seperti gaya katak itu. Nah, dibuka, didorong, ditutup, ya. Kemudian
ketika sudah selesai gerakan kaki kemudian gerakan tangan, ya, tidak boleh bersamaan, ya. Kalau bersamaan efeknya apa nanti imbasnya? Ketika kalian ingin ambil pernafasan, ketika tangan dan gerakan kaki itu berbarengan atau sama, itu nanti kalian tidak bisa ambil nafas atau kehabisan tenaga, karena di sela-sela antara gerakan kaki sama gerakan tangan itu nanti ada namanya gerakan pernafasan, ya. Kalau kalian tidak melakukan pernafasan, tidak mungkin kalian bisa renang dengan maksimal, ya. Paling hanya 2 meter sudah capek, ya. Nah, setelah gerakan kaki dibuka, ditutup. Nah, ketika sudah ditutup kemudian gerakan tangan, ya, sama. Untuk gerakan tangannya dibuka kemudian ditutup seperti ini, ya. Kemudian lurus lagi, ya. Ketika tangan sudah lurus seperti ini, ya, dibuka kemudian ditarik ke belakang, ya, seperti gerakan katak seperti itu, ya, gini. Nah, kemudian ketika tangan sudah ditutup langsung gerakan kaki. Nah, itu bergantian antara kaki, tangan seperti itu. Nah, ketika di antara itu kok pernafasan kalian sudah capek, sudah lelah, ingin bernafas, ya, ketika gerakan tangan ini dibuka seperti ini. Nah, ini saatnya kalian mengambil nafas. Caranya gimana? Nah, jadi kepala kalian, nah, itu ditarik ke atas, ya, ke permukaan sampai benar-benar maksimal, ya. Jadi pernafasannya itu pakai mulut, jangan pakai hidung. Kenapa? Kalau biasanya pakai hidung itu biasanya sudah ada airnya, ya. Karena biasanya kita buangnya itu nanti pernafasannya itu di dalam air, ya. Tergantung kalian sendiri nyamannya seperti apa. Tapi kalau efisiennya memang pakai mulut, ya. Pakai pernafasan perut. Tuh. Nah, ketika sudah ambil nafas, tarik, kemudian tutup lagi, gerakan kaki, gerakan tangan, seperti bergantian. Nah, untuk gerakannya itu memang sangat gimana, ya? Kalau tidak dipelajari memang agak sulit. Cuman kalau nanti sudah dipelajari pelan-pelan, dipahami step by stepnya, nanti akan mudah, ya. Berbeda dengan gerakan renang gaya lumba-lumba, gaya bebas, itu biasanya memang sangat capek, ya, membutuhkan tenaga yang banyak. Karena yang paling santai, paling rileks itu gerakan gaya dada ini, ya. Cuman kalau kalian ingin cepet-cepetan itu tidak bisa menggunakan ini, ya, karena ini memang untuk santai, untuk renang gaya dada ini, ya. Oke, untuk teknik dasarnya seperti itu. Oke, kemudian yang pertama ini yang untuk gerak spesifik pernafasan, ya, yaitu kalian bisa latihan dengan menggunakan bantuan pelampung, ya. Ini untuk digambar yang nomor 54. Itu kalau ada pelampung, ya. Kalau tidak ada pelampung, bisa kalian latihan dengan teman kalian dengan memegang tangan teman kalian, lalu kalian melakukan renang, ya. Tapi kalau kalian masih pemula, saya tidak imbau jangan, ya, karena ini berbahaya, ya. Kalau kalian tubuhnya 1 meter, ya, renang di 500 meter, ya, jadi yang tidak tenggelam. Nah, itu, ya, karena ini memang olahraga yang sangat melelahkan, soalnya dengan kaitannya dengan nyawa, ya. Kemudian ketika yang pertama tadi latihan dengan menggunakan kedua tangan teman, dan selanjutnya bisa kalian latihan dengan memegang tembok di kolam itu, ya. Jadi tangan memegang tembok, kemudian melakukan pernafasan, gerakan kaki, gerakan tangan itu bisa, ya. Jadi biasanya kalau kalian tidak berani atau takut langsung berenang, nah itu latihan sendiri di darat terlebih dahulu, ya. Shadow kaki, shadow tangan, ya, itu. Kemudian ketika memang harus ada pendampingnya kalau ingin latihan renang, ya. Oke. Kemudian koordinasi gerak spesifik renang gaya dada. Nah, untuk gerak koordinasinya, nah itu urutan dari awal sampai akhir, ya. Yang sesuai di gambar ini yaitu yang pertama itu gerakan meluncur, ya, satu kaki di
tembok untuk melakukan tumpuan dorongan, ya. Karena awalan ini sangat penting, ya. Ketika kalian melakukan lomba misalkan ya, ingin ikut lomba, kalau awalan kalian tidak kencang ya, nanti akan diselip oleh teman kalian ya, atau musuh kalian. Makanya kenapa salah satu kaki ditolakan itu. Kalau dua kaki nanti tidak bisa lancar atau tidak bisa cepat ya, memang satu kaki. Kemudian posisi ini ya, di water air ini lurus, kemudian gerakan kaki dan tangan. Nah, ambil nafas, itu gerakan koordinasinya terus bergantian gerakan kaki, tangan, nafas, tangan, kaki, nafas, itu tergantung kalian sendiri ya. Yang penting nyaman ketika melakukan seperti itu ya. Oke. Kemudian untuk tugas kalian untuk di semester genap ini yang di pertemuan ke-7 ini, yaitu nanti di LKS halaman 59, silakan kerjakan uji kompetensi 3 nomor 11 sampai nomor 20 ya. Selagi LKS nomor 59 uji kompetensi 3 nomor 11 sampai 20 ya. Oke, di pertemuan yang ke-7 ini saya cukupkan. Kalau kalian masih bingung dan belum paham, silakan diulang-ulang videonya. Untuk pertemuan ke-7 ini Bapak cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.